Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang biosintesis karbohidrat. Itu apa sih? Telah kita ketahui bahwa fungsi karbohidrat yang paling utama yaitu sebagai sumber energi. Jenis-jenis karbohidrat sendiri yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat di sini yang akan diuraikan yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya yaitu biosintesis karbohidrat. Di sini semua jenis karbohidrat akan diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengonsumsi gula dalam jumlah banyak. Dan akhirnya semua jenis karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan ke dalam proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Reaksi metabolisme terdiri dari dua, yaitu anabolisme atau pembentukan, katabolisme atau penguraian. Anabolisme yaitu reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan memerlukan energi. Sedangkan katabolisme yaitu reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh itu dimulai dari makanan yang mengandung kadar karbohidrat seperti halnya nasi, jagung, roti, dan lain sebagainya. Itu kemudian dikunyah oleh mulut yang mana nantinya akan bercampur dengan air liur dan dibantu oleh enzim petialin. Itu merupakan suatu amilase yang disekresikan oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Kemudian menghidrolisis pati yang merupakan salah satu dari polisakarida. Enzim petialin ini merubah pati menjadi maltosa. Kemudian makanan turun menuju ke lambung. Aktivitas petialin dari air liur sebelumnya itu dihambat oleh zat asam yang disekresikan oleh lambung. Dan petialin ini merupakan enzim amilase yang tidak akan pernah aktif saat pH medium itu turun di bawah angka 4,0. Makanan dari lambung itu turun menuju ke usus 12 jari. Kemudian makanan bercampur dengan getah pankreas yang jika pati yang belum dipecah sebelumnya akan dicerna oleh amilase yang diproses oleh sekresi pankreas. Kemudian makanan itu mengalami dua proses. Yang pertama itu masuk ke dalam aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua itu dirubah menjadi glikogen. Jika di hati itu terdapat kelebihan glukosa, maka baru dirubah menjadi glikogen. Selanjutnya ada proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada proses glikolisis, yaitu merupakan proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim. Di antaranya ada enzim heksokinase dan enzim fosfofruktokinase. Kemudian ada proses dekarboksilasi oksidasi, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan dari katabolisme setelah glikolisis, di mana asam pirufat itu yang dihasilkan dari glikolisis dioksidasi kembali oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. Kemudian ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini bisa disebut dengan siklus asam sitrat karena dalam proses ini menghasilkan rasa asam. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A yang tadinya dihasilkan pada proses dekarboksilasi oksidasi itu dirubah menjadi energi bagi tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Yang terakhir itu ada transfer elektron. Pada proses ini terjadi pembentukan ATP dari elektron yang dihasilkan oleh molekul NADH dan VADH dari proses sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Pada transfer elektron ini terjadi dalam mitokondria, tepatnya itu di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Selanjutnya yaitu proses glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon atau
atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH atau nikotiamida, adenin dinukleotida H, dan 2 ATP. Reaksi ini terjadi di sitoplasma dan bersifat anaerob. Berikut adalah langkah glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3 fosfat 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Yang kelima, 1 molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3 fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Yang keenam yaitu gliseraldehida 3 fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Yang ketujuh, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang kedelapan, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat mutase. Yang kesembilan, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim etnolase. Tahap yang terakhir adalah fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Pada keadaan lapar, enzim-enzim utama dari glikolisis, HMP, SUT, dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaiknya aktivitas enzim-enzim utama dari glukogenesis dan glikogenesis meningkat. Pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim-enzim glikolisis, HMP, AHUD, dan glikolisis meningkat, sedangkan aktivitas utama glukogenesis dan glikogenesis menurun. Pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.